Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Chat Study. Jadi hari ini kita akan bahas soal Kopdes ya. Kita masih di seputar Kopdes karena memang ini Hamin 3 menuju tes kognitif teman-teman ya. Tes seleksi kompetensi Kopdes gitu. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas 5 soal tes kognitif. Nah, itu meliputi tes ya numerik, figural, verbal, soal cerita dan lain-lain. Jadi saya akan memilih 5 soal ya, dan soal ini itu bersumber dari tryout Kopdes teman-teman. Nah, teman-teman bisa akses di chatstudy.com. Nah, langsung ke yang paling trending ya, tryout paling populer pada saat ini itu. Nah, ini ada Kopdes di sini, lihat tryout dan juga silahkan untuk mengikuti tryoutnya di daftar sekarang teman-teman. Nah, oke. Jadi ini saya akan spill 5 soal dan kita akan bahas langsung. Nah, soal pertama itu kemampuan numerik operasi pecahan teman-teman. Nah, di sini berapakah hasil dari 3/8 kali 40% bagi 0,15. Nah, untuk mencari soal seperti ini tuh, nah kita harus ubah dulu ke dalam bentuk pecahan, teman-teman. Jadi supaya kita mudah untuk menghitungnya gitu ya. Nah, di sini 40% itu jika diubah ke pecahan, nah dia itu adalah 40/100, teman-teman. Ini ada pembahasannya. Nah, dan 40/100 ini itu bisa disederhanakan lagi menjadi 2/5, teman-teman ya. Jadi 40 dibagi 20 itu 2, 100 bagi 20 itu 5. Jadi 2/5. Nah, untuk yang 0,15 itu sama dengan 15/100, teman-teman. Dan jika disederhanakan lagi itu adalah 3/20. Nah, jadi kita sudah mengubah ke pecahan dan juga kita sudah sederhanakan. Tujuannya itu agar mendapatkan angka yang kecil sehingga kita cepat untuk menghitungnya, teman-teman ya. Nah, maka persamaannya menjadi 3/8, 3/8 dikali 40% yang mana sudah kita sederhanakan menjadi 2/5 dibagi 0,15 yaitu 3/20. Nah, untuk pembagian menjadi perkalian dengan membalik pecahan terakhir teman-teman. Jadi yaitu operasinya ya itu materi SMP ya kita sudah belajar. Jika ada pembagian maka dibalik. Nah, jadinya 3 kali 2 per 8 kali 5 dikali 20/3 teman-teman. Nah, ini 6/40 kali 20/3. Nah, 120 teman-teman ya. Jadi hasilnya itu adalah 1. Jawabannya adalah yang B teman-teman. Nah, jadi itu ya memang di operasi pecahan ini itu teman-teman harus gercep ya. Jadi kalau bisa dihafal gitu. 0,15 ini berarti 3/20 jika disederhanakan. Nah, memang di soal-soal seperti ini itu angka-angka yang keluar itu angka seperti desimal. Nah, itu memang angkanya sama teman-teman. Nah, itu ada angka-angka yang memang sama, jadi memudahkan kita juga untuk menghafal gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir juga, misalkan nanti takutnya, oh ini desimalnya lain nih. Nah gitu, ya minimal teman-teman sudah tahu lah kalau 0,15 ini itu akan jika diubah ke pecahan menjadi berapa gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini teman-teman, ini adalah soal deret angka. Nah, cuman di sini agak ada sedikit perbedaan ya. Nah, biasanya itu soal deret angka itu kita diminta untuk menemukan eh, angka lanjutan berdasarkan pola deret yang diberikan. Nah, untuk soal yang jenis seperti ini sama saja deret angka, akan tetapi kita diminta untuk menemukan eh, yang tidak sesuai teman-teman. Nah, ini misalkan nanti kita sudah temukan polanya baik itu perkalian, pembagian, jumlah atau pengurangan. Jadi di sini nanti kita akan cek. Nah, apakah sesuai dengan pola yang kita dapati gitu. Jika ada salah satu yang tidak sesuai, maka itulah jawabannya. Oke, mari kita bahas. Nah, di sini teman-teman nah 3,7 ya, 10
13, 7, 23, 23, 7, 30. Ini direct angka yang akan kita cari polanya. Nah, di sini sudah jelas teman-teman. 3 tambah 7. Nah, itu adalah 10 ya. 13 tambah 7. Nah, itu 23, teman-teman. Nah, ini salah teman-teman ya. Seharusnya 13 tambah 7 itu 20, bukan 23. Nah, sama juga seperti ini. 23 tambah 7, 30, ini sudah benar. Nah, jadi di antara opsi jawaban A, B, C, D, E, nah itu adalah jawaban yang D salah. Seharusnya di sini 20, teman-teman. Nah, begitu teman-teman cara menentukan deretan angka yang modelnya seperti ini gitu. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, di sini teman-teman soal figural ya, soal gambar. Nah, di sini soal gambar ini teman-teman harus benar-benar teliti untuk mencari pola-pola gambar figural seperti ini, teman-teman ya. Oke, nah bisakah ada soal yang seperti ini tuh? Ini teman-teman saya juga ingin mengingatkan ya. Jika teman-teman mendapatkan satu kotak ini dengan banyak gambar, itu teman-teman jangan mengasumsikan bahwasanya gambar ini adalah satu kesatuan. Misalkan ini kita lihat di sini ada segitiga, ada panah, ada lingkaran. Ketika kita lihat gambar selanjutnya itu dibalik ya segitiganya, karena ini kan gambar yang dominan adalah gambar segitiga. Ketika gambar segitiga dibalik, nah itu tidak untuk gambar yang lain seperti tanda panah atau lingkaran itu tidak mengikuti segitiga ini teman-teman ya. Jadi dia itu ada pola tersendiri juga gitu pergerakannya. Nah, itu yang perlu teman-teman dalami lagi. Jadi gitu. Nah, karena ada beberapa jebakan-jebakan yang dibuat sehingga kita memikirkan bahwasannya ini adalah gambar satu kesatuan. Jika kotak ini dibuat berlawanan arah, maka panah dan lingkaran juga mengikuti begitu. Nah, itu teman-teman perlu lebih fokus lagi, itu lebih teliti lagi. Oke, kita kembali ke soal. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman ya. Ini yang paling dominan segitiga. Nah, segitiga ini jika kita perhatikan dia itu berlawanan arah, teman-teman. Oh, maaf, searah jarum jam pergerakannya. Segitiga gambar pertama itu ke atas ya. Terus dia mengikuti arah jarum jam menjadi arahnya itu menjadi ke sebelah kanan, terus ke bawah, terus ke kiri. Nah, dan ada juga perubahan lain seperti warna, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini jika segitiganya berlawanan arah jika segitiganya itu searah jarum jam dan warnanya itu berganti ya. Jadi, kita bisa tahu di sini bahwasanya akan ada segitiga dengan warna putih. Nah, itu mengarah ke atas, teman-teman. Nah, dari opsi jawaban kita juga bisa langsung eliminasi. A sudah pasti salah, C sudah pasti salah, D sudah pasti salah. Yang menjadi pilihan adalah B dan E karena memiliki segitiga yang mengarah ke atas dan warnanya putih, teman-teman. Oke, nah jadi sekarang kita lihat lagi yang lingkaran kecil, teman-teman. Nah, kita sudah eliminasi A, C, D, tinggal B, E. Nah, kita coba lihat lingkaran yang kecil ini. Nah, lingkaran kecil ini juga sama, teman-teman ya. Dia itu berubah warna juga gitu. Nah, dari hitam putih, berarti selanjutnya itu adalah warna hitam. Nah, kita eliminasi lagi nih. Berarti yang B yang E tetap memenuhi syarat karena warnanya hitam. Namun, jika misalkan teman-teman B dan E ini memiliki warna putih, nah itu sudah pasti jawabannya adalah yang satunya. Nah, tapi kalau teman-teman masih punya banyak waktu, ya silahkan cari-cari ya silakan dianalisa lagi. Namun jika waktunya sudah sempit, nah mungkin lebih baik menggunakan opsi yang saya bilang tadi. Oke, kita kembali lagi ke lingkaran kecil ini ya. Nah, ketika tadi segitiga tadi mengikuti arah jarum jam, namun yang lingkaran ini teman-teman dia berlawanan arah jarum jam. Nah, yang awalnya dari sebelah kanan dia menjadi sebelah kiri, menjadi ke bawah, menjadi ke atas. Menjadi ke bawah, menjadi ke samping, kanan bawah. Sudah pasti selanjutnya itu dia berada di kanan atas. Nah, di sini sebenarnya di sini sudah memenuhi syarat yang B, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman memang waktunya sudah mepet, silakan jawab yang B gitu. Tapi kalau memang ada waktu lagi, masih banyak waktu, silakan analisa lagi yang panah kecil ini. Nah, untuk panah kecil ini itu juga
dia itu sama seperti segitiga, mengikuti arah jarum jam, dan dia berubah arah teman-teman, bukan berubah bentuk tapi berubah arah panahnya. Yang di awal itu dia sebelah kanan atas, dan dia mengikuti arah jarum jam menjadi bergeser ke kanan atas, maaf ini kiri atas menjadi ke kanan atas, dan panahnya menjadi ke bawah. Dan juga dia pindah lagi ke kanan bawah, panahnya menjadi ke arah kiri. Dia berubah lagi ke kiri bawah, nah arah panahnya ke atas. Sudah pasti gambar selanjutnya adalah dia berpindah ke kanan ke kiri atas ya, dan panahnya mengarah ke kanan, kembali ke bentuk awal lagi. Jadi sudah jelas teman-teman, jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada operasi matematika teman-teman ya. Tapi soal seperti ini ya saya belum tahu masuk atau enggaknya di Kopdes. Akan tetapi soal ini itu pernah keluar di PCPMBI. Tapi tetap saya masukkan ke sini untuk bahan belajar aja teman-teman. Nah, misalkan nanti keluar yang modelan seperti ini, teman-teman sudah tahu cara mencarinya gitu. Nah, di sini ada 20, kemudian tanda tanya, kemudian 5_4_8 ya. Nah, kita diminta untuk menggantikan tanda tanya ini teman-teman. Kita menggantikan dengan operasi matematika gitu, sehingga dia nantinya goalnya itu menjadi sebuah operasi matematika dengan hasil gitu ya. Nah, pada pembahasannya, nah operator yang dihilangkan adalah bagi. Nah, sehingga 20 bagi 5 tambah 4 sama dengan 8 teman-teman. Nah, misalkan di sini kita ganti dengan bagi. 20 bagi 5, nah itu 4 ya. Nah, ketika 4 ditambah, di sini kita kasih tambah, opsi tambah sama dengan 8. Cocok teman-teman. Namun jika kita pasang di sini misalkan 20 kali 5 100 gitu ya. 100 bagi 4 tidak mungkin 8, 100. Nah, itu nggak cocok teman-teman. Nah, jadi memang jawaban yang tepat itu adalah yang pembagian. Nah, jadi untuk soal-soal seperti ini itu memang kita butuh waktu teman-teman ya untuk menganalisa, kan, tapi ya dengan jika teman-teman itu sering berlatih berhitung berhitung pembagian perkalian gitu ya, khususnya pembagian perkalian, nah itu mungkin bisa cepat untuk menyelesaikan soal seperti ini. Oke, selanjutnya, nah ini aritmetika sosial teman-teman. Ini seperti soal cerita. Nah, ini mungkin soal seperti itu muncul ya karena ini berkaitan dengan perhitungan peminjaman segala macam, memang yang berhubungan dengan koperasi desa teman-teman. Nah, di sini kita lihat Pak Budi mengajukan pinjaman modal usaha di Kopdes sebesar 5 juta rupiah dengan sistem bunga tunggal 1,5% per bulan. Jika Pak Budi berencana melunasi pinjaman dalam waktu 8 bulan, berapakah total cicilan tetap yang harus ia setorkan setiap bulannya? Oke. Nah, kita lihat pembahasan teman-teman. Nah, di sini lengkap teman-teman ya. Jadi pembahasannya ini sudah mencakup rumus. Jadi teman-teman nanti tinggal menghafal rumusnya saja dan memasukkan nominalnya gitu, angkanya. Nah, di sini misalkan total bunga rumusnya itu pokok pinjaman kali suku bunga kali waktu. Nah, di sini misalkan total bunga 5 juta kali 1,5% kali 8 bulan ya waktunya itu. Hasilnya adalah 600.000 teman-teman. Kemudian kita hitung total utang yang harus dikembalikan teman-teman. Total utang pokok pinjaman plus total bunga. Nah, tadi pokok pinjamannya itu 5 juta ditambah 600.000 total bunganya. Jadi total keseluruhannya adalah 5.600.000. Nah, karena di sini ditanyakan berapakah besar cicilan ya per bulan, nah itu gampang saja teman-teman. Tinggal total semua ini dibagi 8. Karena tenornya 8 bulan menjadi 700.000 rupiah. Jawabannya adalah yang D teman-teman. Oke. Nah, itu aja teman-teman ya. 5 soal tes kognitif Kopdes. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa di like dan subscribe channel ini
kita akan terus bahas soal membantu teman-teman agar teman-teman lulus pada rekrutmen yang teman-teman ingin capai. Oke, dan juga saya ingin memberitahukan juga teman-teman ya. Jadi di Cari Studi ini teman-teman bisa mendapatkan soal-soal yang gratis. Oh ini maaf, wifi-nya. Oke, nah jadi di sini teman-teman bisa mendapatkan soal gratis ya. Itu teman-teman silahkan login sebagai peserta. Ini langsung menggunakan Google saja biar cepat teman-teman ya bisa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, banyak soal-soal di sini. Itu baik soal yang TIU, soal TKP, TWK, itu banyak teman-teman di sini. Teman-teman juga bisa jawab ya, bisa jawab, bisa like juga, dan juga bisa komen supaya berdiskusi dengan peserta yang lain. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat. Nah, ini kita bisa mengukur dalam apa progres teman-teman dalam menuju ke seleksi. Nah, misalkan di sini banyak ya teman-teman ya, ada CPNS. Nah, itu kita juga menyediakan kuis harian teman-teman yang bisa teman-teman ikut secara gratis teman-teman ya. Semua ini gratis. Dan juga merekomendasikan tryout. Nah, teman-teman di sini kita juga ada program tryout road to CPNS 2026. Nah, itu teman-teman juga bisa dapat secara gratis teman-teman. Nah, ini juga ada beberapa ulasan peserta bagus dan keren sesuai kisi-kisi SKD, bagus banget sesuai kisi-kisi SKD, dan juga banyak ulasan lainnya gitu. Oke teman-teman ya, itu hanya info saja. Jadi kita ini murni untuk membantu teman-teman dalam menghadapi seleksi. Baik, itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih. Selamat malam.